Sebagai tambahan informasi pada malam hari ini Bapak Yasin, terus kemudian ada tausiah dari Ustaz kita insya Allah, terus kemudian sholat maghrib. Ya, jadi nanti setelah saya baca Yasin ada sepatah dua dari keluarga insya Allah. Atau kemudian setelah sholat maghrib insya Allah kita ada dinner di belakang sana insya Allah. Terima kasih. Saya izin baca Yasin dulu insya Allah ya. Baik. Ya. Kamarnya kunci. Ya Allah. Yang besar apa yang kecil? Yang besar. Yang besar Ya. untuk yang menghadap sama istri. Iya. Yang besar. Nanti Iya. Dokter ya. yang penting kuncinya. Jadi kalau mau ke bulan kedua, Bismillah. Insyaallah. Yasin dulu insyaallah. Udah. Udah apa nanti aja. Insyaallah. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah kita akan baca bersama surat Yasin insyaallah sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di sebuah hadis, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah surat Yasin pada yang sudah kembali ke Allah Subhanahu wa taala. We're going to recite surah Yasin insyaallah taala. Satu not mengenai surat Yasin insyaallah, bahwasannya untuk saudara almarhum Pasha Ananda Anwar, itu bacaan kita, doa kita, sedekah kita, apapun yang diniatkan untuk almarhum itu akan insya Allah datang dalam wujud hadiah yang dibawa oleh malaikat-malaikat di kuburannya insya Allah ta'ala. Itu disebutkan oleh ulama-ulama kita sebagai penerang Anwar, sebagai nama almarhum. Masya Allah ta'ala. Kita insya Allah mulai dengan pembacaan surat Al-Fatihah bersama. Setelah itu lanjut dengan surah Yasin. We're going to start with the recitation of surah Al-Fatihah and surah Yasin for the return of our brother Pasha Ananda Anwar. May Allah subhanahu wa ta'ala be with him. May Allah subhanahu wa ta'ala have mercy upon his soul. May Allah subhanahu wa ta'ala enlighten his grave as his name Al-Anwar. Allahumma nawwir qabrahu ya Rabbil Alameen. We can start with Surah Al-Fatihah. Bisa mulai dengan Surah Al-Fatihah insyaAllah, with the intention of giving this sebagai hadiah kepada almarhum ya Rabbil Alamin, dan juga intention niat untuk semua yang sudah kembali ke Allah SWT dari saudara-saudara kita ya Rabbil Alamin, terutama almarhum Pasha Ananda Anwar insyaallah ta'ala. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Inshallah, we're going to recite Surah Yasin. Kita akan baca Surah Yasin for the intention of gifting this to our brother that has returned to Allah subhanahu wa ta'ala, Brother Pasha Ananda Anwar. May Allah subhanahu wa ta'ala enlighten his grave. Semoga kuburan jadi terang, lebih terang lagi ya Rabbal Alamin. Surat Yasin. Inshallah, this is a moment for us grieving, but also a moment for us to process. Jadi ini cara kita berproses juga, insyaAllah ta'ala sebagai keluarga, sebagai saudara, sebagai komunitas untuk memproses kejadian ini, insyaAllah ta'ala. So this is a moment for us to process as a community, as a family, as a people, insyaAllah, as Muslims. Surat Yasin, insyaAllah, it's page 440, halaman 440 in the Uthmani script, insyaAllah ta'ala, 440, insyaAllah. And I'll lead, and everyone is invited to recite along, inshallah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم
قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من
مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. Allah has spoken the truth. Taqabbalallah minna minkum. Semoga Allah menerima bacaan surat Fatihah kita dan surat Yasin kita ya Rabbal untuk almarhum ya Rabbal alamin. Boleh minta izin untuk didoa insyaallah sama antum insyaallah. Bismillah. Syaraf lana Allah. Semoga ada yang lebih alim lagi insyaallah. Sebelum kita ke doa insyaallah saya ada beberapa poin untuk disampaikan insyaallah. Yang pertama, almarhum ini kita ada dari jemaah kita namanya Dafa. Dafa itu anak muda yang pernah di komunitas ini terus pindah ke DMV. Terus saya cek langsung di Instagram Dafa, ternyata temenan. Terus saya texting sama Dafa ini ternyata teman dari SMA almarhum.
Ya, kaitan usaha almarhum. Jadi emang hubungannya sampai begitu. Dan yang kedua, poin kedua adalah sebagaimana Rasul SAW berkata, as how the Prophet SAW, he mentions, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah, atau kama qala, barang siapa yang menempuh perjalanan yang di jalan tersebut adalah untuk mencari ilmu, dimudahkan perjalanan tersebut menuju surga, menuju jannah ya Rabbal Alamin. Jadi husnudzon saya, my good opinion of al-marhum brother Pasha is that he was on the path of knowledge, and he is on that path as a martyr, as a shaheed. And so we ask Allah subhanahu wa ta'ala husn al-khatimah ya Rabbil Alameen. We ask you ya Allah for husn al-khatimah for him ya Rabbil Alameen. Make him of the shuhada ya Rabbil Alameen. Allahumma ja'alhu min shuhada ya Rabbil Alameen. Ya Rabbil Alameen. Alhamdulillah Rabbil. So kita bisa ada doa dari Ustaz kita insyaAllah. Saudara. Ustadz, kita ini tamu scholar dari UCR lagi mampir di sini sama rombongan dari Jakarta. Alhamdulillah, Rabbil bisa dengan sekata dengan ini di sini juga. Enggak doa aja, insyaallah. Doa. Jazakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa insyaallah. Di sini saya akan memimpin doa, kemudian Bapak Ibu sekalian untuk bersedia membantu mengaminkan. Dengan begitu semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, khususnya kepada almarhum saudara Pasha. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أوصل ثواب ما قرأنا من سورة ياسين وما سبحنا وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى روح المرحوم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأدخله الجنة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Takmirnya siapa? Takmirnya. Dari Pak. Takmirnya siapa? Pak. Bapak Joko. Bapak Aji. Aji sebagai presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden At-Tahir gitu ya. Presiden Masjid At-Tahir. Kemudian takmirnya ketua takmir.
Sama-sama saya mengucapkan Ustaz Farhan. terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua hadir pada acara hari ini, berdoa bersama mengapresiasi untuk pergian putra kami Pasien Anwar Ibu Terenato. Rasa begitu berat bagi kami dikatakan oleh Pasien seorang yang baik dan soleh, coba mencari ilmu di sini. Tapi kami harus menerima dari ikhlas karena kami tahu pasiennya ditimpa pada kami dan harus kembali lagi kepada Sang Pencipta. Insya Allah pasien usul khotimah doakan semoga pasien dan menuju surga Firdaus dan diterima di tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang bisa kami ucapkan menggambarkan bagaimana ucapnya kami, bermaksudnya kami, tapi semua yang kami akan hadapi dengan berat tentunya, dan dengan support dari Bapak Ibu semua. Kami berharap kami bisa ikhlas untuk beriman dan hormati semua sebagai dengan sebaik-baiknya. Atas kebaikan Bapak Ibu semua, atas waktu datang kemari kami juga tidak bisa membalas. Berikan Bapak semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Bapak Ibu atas ikhlasannya untuk menyempatkan waktu datang kemari. Dan juga terima kasih di sini ada dua hadir Bapak Uki sebagai kepala konsulat jenderal di KJRI LA. Terima kasih Pak atas waktunya untuk hadir dan juga mungkin stafnya seperti Pak Fahri saya akan membantu para administrasi dan juga pihak-pihak di masjid di bulan yang untuk membantu pelaksanaan acara ini berjalan dengan baik. Tentu kami sangat berterima kasih dan sekali lagi kami sangat mengharapkan doa dari Bapak Ibu semua supaya kita yang tinggalkan juga selalu dalam lindungan Allah dan selalu sampai akhir, karena semuanya akan dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semoga nanti kembali dalam keadaan wafat kepada husnul khotimah. Demikian saya tidak bisa berpanjang untuk memberikan kata-kata yang lain selain mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Tanya Bapak Hasan Anwar. Kami sekali lagi atas nama Masjid At-Thohir dan jamaahnya mengucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa. Mudah-mudahan Ananda Pasha diberikan jalan yang lapangan alam kuburnya, dimudahkan hisabnya, insya Allah diterima segala amal-amalnya, dan Bapak, Ibu, dan keluarga yang diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, dan mudahkan segala urusannya, insya Allah. Untuk Bapak Ibu yang baru pertama datang ke Masjid At-Thohir ini, insya Allah kapan kalau datang ke Los Angeles lagi, silahkan mampir. Kita komit masjid ini buka dari subuh sampai isya, insya Allah. Kalau datang tinggal pencet tombol di pintu gerbang, insya Allah kita bukakan, insya Allah. Jadi bisa sholat di sini atau istirahat sebentar dan sebagainya, insya Allah. Untuk jenazah mereka ke Indonesia, selanjutnya, insya Allah kita akan ada tausiah. Jadi pertanyaan tadi ada proses nanti, insya Allah dari Rabu akan diberangkatkan ke Jakarta, insya Allah sampai di Jakarta langsung dikuburkan, insya Allah. Oke. Jadi
Insya Allah sekali lagi kepada Bapak Ibu yang pertama datang kami hadir di masjid ini, selamat datang. Mudah-mudahan tidak tampok mampir lagi insya Allah kapan-kapan ke Los Angeles 10. Untuk selanjutnya kepada Ustaz silakan ditausiah. Nah, 820 ya. ya, jadi insya Allah Kira-kira kurang sampai lebih sampai 8 80. ya. Jadi insya Allah sampai 8.20 nanti mungkin terus bagi yang wudhunya batal silakan wudhu langsung sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita dinner bersama di belakang insya Allah. Insya Allah today's program tonight insya Allah we will have lecture from our Sheikh, is scholar that from Indonesia who's studying in UCR, inshallah. And then after that, we will have Salat Maghrib together. And then after Salat Maghrib, we have dinner on the back that provided by the community, inshallah. Again, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya. Di mana? Oh, di sana. Oh, saya lebih enak ini, Pak. Lebih enak ini saya. Enggak apa. Ambil aja Pak. Saya lebih enak ini. Enggak apa. Untuk ini suka. Oh iya. Soalnya kacamata ini sulit. Maaf. Kemudian Di meja. ya. Jadi nggak apa-apa ya Tante? Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi sunanihi wa adabihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Maaf sebelum break, in case you need word who doesn't speak Indonesia, we have translation. We have the equipment here, we'll give to you. Will be translated by Imam Monas. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Presiden Masjid At-Thahir, Bapak Farhad, Bapak Haji, mohon maaf, BUD dan semua pengurus, Bapak Joko, Bapak Farhad, Pak Mulyana tadi sempat hadir. Ini juga saya sempat kenal juga Pak Adis ya. Jadi mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Jadi jamaah Masjid
At-Tahir, Los Angeles, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah masuki tahun baru Islam 1448 Hijriah. Kita masuk di bulan Muharram. Jadi sesuai dengan topik atau tema yang kemarin sempat disampaikan, bahwa insya Allah pada kesempatan kali ini kita sedikit akan mengulang kembali. Jadi kajian ini tentunya adalah bukan kajian yang baru. Yang saya sampaikan bukan perkara yang baru, bukan pengetahuan baru, tetapi ini adalah hal yang sudah sering kita dengar, tetapi tetap penting untuk kembali disampaikan sembari kita mengingat-ingat kembali, memurojaah, kata gitu ya. Memurojaah, mereview kembali apa yang telah kita pahami sebelumnya, untuk kemudian insya Allah kita berusaha sebaik mungkin mengamalkannya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, berkaitan dengan bulan Muharram, saya ingin merujuk kepada sebuah riwayat, satu riwayat atau satu hadis yang disampaikan, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana yaum Asyura tasumu Quraisyin fil jahiliyah." Kata Aisyah, dulu ketika pada hari Asyura atau tanggal 10 bulan Muharram, kata Aisyah, jadi dulu ketika tanggal 10 bulan Muharram itu, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy gitu, mereka melaksanakan puasa, dan itu dilakukan di masa-masa atau di masa jahiliyah sebelum Rasulullah diutus menjadi seorang rasul. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, ternyata orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah sebelum Nabi diutus menjadi seorang rasul, ternyata mereka sebagian orang-orang Quraisy itu sudah melaksanakan apa? Puasa. Ini kesaksian dari siapa? Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Kemudian Aisyah melanjutkan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu fil jahiliyah. Dan kata Aisyah juga, Rasulullah juga ketika sampai pada 10 bulan Muharram, Rasulullah juga melaksanakan puasa. Dan ini Rasulullah lakukan sebelum beliau di masa-masa jahiliyah juga, kata Aisyah. Falamma qadimal madinata shamahu wa amara bisiyamihi. Kemudian ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, Rasulullah kemudian ketika sampai pada tanggal 10 bulan Muharram, Rasulullah berpuasa, dan Rasulullah juga memerintahkan para sahabat untuk juga berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram, dan saat itu belum diwajibkan puasa Ramadan. Ya, saat itu belum ada perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Jadi sebelum puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya, ternyata terlebih dahulu Rasulullah dan umatnya itu ternyata melaksanakan puasa 10 bulan Muharram, dan itu diwajibkan oleh Nabi SAW. Jadi asalnya puasa di tanggal 10 bulan Muharram itu adalah wajib. Kenapa? Disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain, kenapa Rasulullah sampai kemudian mewajibkan
kepada umatnya ketika itu untuk berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Karena ketika Nabi itu hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Nabi itu dalam sebuah riwayat, fawajada Rasulullah al-Yahud yasumu fi Ashura. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah setelah beberapa waktu, Nabi mendapati orang-orang Yahudi itu ternyata juga berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Bayangkan, di Mekah orang Quraisy puasa 10 Muharram, ketika Nabi hijrah ke Madinah ternyata juga menemui orang-orang Yahudi yang juga mereka berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Nabi kemudian bertanya kepada orang Yahudi ini, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu?" Kenapa kamu kok berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram ini, wahai orang-orang Yahudi? Kasarnya begitulah ya. Kemudian mereka menjawab, orang-orang Yahudi ini, jadi sebetulnya Bapak Ibu ya biasa ya. Nabi itu biasa berinteraksi, berdialog dengan apa? Lintas agama, rasanya begitu deh di Madinah itu. Jadi biasa berdialog, berinteraksi gitu. Ya sama tentunya dengan Bapak Ibu di sini biasa berinteraksi dengan orang-orang non-Muslim, dan itu juga ya dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi bertanya, kenapa kok mereka orang-orang Yahudi ini berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram atau hari Ashura itu? Mereka kemudian menjawab, orang-orang Yahudi ini, hadza yaumun azim. Tanggal 10 Muharram ini kata mereka adalah hari yang agung. Kenapa mereka yakini sebagai hari yang agung? Anjallahu fihi Musa wa qaumahu. Pada tanggal 10 Muharram itu Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Wa gharraqa Fir'aun wa qaumahu. Dan pada hari itu juga di saat yang sama tentunya ya, Allah menenggelamkan siapa? Fir'aun dan kaumnya. Itu menurut persaksian orang-orang Yahudi. Ini ternyata kisah yang masyhur sering kita dengar, Nabi Musa itu melewati Sungai Nil gitu. Itu ternyata sesuai dengan kesaksian atau pernyataan dari orang-orang Yahudi. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun di Sungai Nil itu terjadi di tanggal 10 bulan Muharram. Kalau kita baca di Quran Bapak Ibu, itu memang sangat banyak sekali ayat-ayat di Quran itu menceritakan Nabi Musa, banyak sekali. Makanya kisah Nabi Musa itu sangat masyhur gitu. Di antaranya mungkin yang bisa saya kutipkan, di antara cuplikan gitu ya, di antara cuplikan kisah Nabi Musa yang Allah gambarkan di Quran. Misalkan Allah sebutkan di Quran surah Asy-Syu'ara misalnya, nanti dibuka kalau ada yang membawa Quran. Surah Asy-Syu'ara ayat ke-60, bisa dimulai dari situ, langsung di situ misalkan. Kata Allah, fa'atba'uhum musyrikin. Fir'aun dan kaumnya dan bala tentaranya dan pembesar-pembesarnya gitu. Fa'atba'uhum musyrikin, mereka ternyata dapat menyusul Nabi Musa musyrikin. Apa musyrikin itu? Artinya pakai qaf ya, bukan kaf. Musyrikin gitu. Saya pertebal lagi gitu. Musyrikin gitu. Bukan musyrikin, bukan pakai kaf tapi qaf. Musyrikin, jadi di pagi hari. Di waktu syuruk, kadang begitu ya. Waktu sebelum duha atau waktu duha di awal-awal. Jadi ternyata Nabi Musa sudah hampir terkejar oleh Fir'aun itu ketika sudah masuk waktu pagi, habis waktu subuh sudah. Kemudian Allah melanjutkan kisahnya, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Asy-Syu'ara 61. Ketika Musa dan Fir'aun
itu sudah berhadap-hadapan, artinya Nabi Musa sudah berada di pinggir sungai Nil, Fir'aun sudah kelihatan di sana, kemudian kaumnya Nabi Musa itu bukan sedikit ya, malah banyak kemudian. Udah pesimis mereka itu. Inna lamudrakun, kita akan terkejar nih oleh siapa? Oleh Fir'aun gitu. Tapi ternyata Nabi Musa alhamdulillah beliau sangat optimis sekali. Sekalipun dia rakyat biasa melawan seorang tiran itu kan tirani gitu kan. Bayangkan rakyat jelat, bukan ya rakyat gitu ya, rakyat biasa Nabi Musa itu melawan negara itu sudah superpower gitu ya itu kan, Fir'aun itu. Bayangkan seorang orang biasa melawan kekuatan negara itu sudah superpower. Tapi Nabi Musa kemudian bilang, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak, kata Musa. Enggak akan. Kita gak akan terkejar oleh Fir'aun. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah akan memberikan apa? Petunjuk. Allah akan memberikan pertolongan. Allah akan memberikan jalan keluar. Bayangkan, dalam kondisi-kondisi yang sangat kritis sekalipun ternyata Nabi Musa masih punya optimisme yang luar biasa ternyata. Ini ternyata pelajaran yang penting sekali. Jadi karena memang di antara waktu atau kondisi doa itu mustajab adalah ketika kita berada dalam kondisi-kondisi yang kritis. Emergency, urgen kita berdoa, kondisi urgen, kondisi emergency, kondisi kritis, kita kemudian berdoa kepada Allah, disitulah mustajab. Dan itu yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam ketika beliau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah bahwa Allah akan menolongnya. Ternyata betul, Allah melanjutkan kisah ayat itu bisa dibaca sendiri ya. Kata Allah gitu, wa wahayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kat-tawdil 'azim wa azlafna thamma al-akharin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqna al-akharin. Maka ending kisah itu Allah menceritakan wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in, Allah selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya, thumma aghraqna al-akharin, dan Allah tenggelamkan kelompok yang lain. Siapa itu? Yang kelompoknya Fir'aun itu. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kepada kisah Nabi Muhammad dan Yahudi tadi. Ternyata alasan orang-orang Yahudi ketika itu di Madinah mereka berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram karena mereka percaya, mereka yakin di tanggal itu Nabi Musa diselamatkan. Kemudian mereka melanjutkan fasamahu Musa syukran lillah fanahnu nasumuhu. Maka Nabi Musa pun, kata orang Yahudi ini, berpuasa di setiap tanggal 10 Muharram sebagai bentuk apa? Syukran lillah, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanahnu nasumuhu, dan kita ini, kata orang-orang Yahudi ini, kami pun sama. Kami juga karena Musa berpuasa di setiap tanggal 10 Muharram, saya juga melaksanakan puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Syukur Ustaz. Ya. Saya mana tadi? Yaitu kaumnya Nabi Musa juga berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Maka Nabi kemudian melanjutkan bersabda, "Fanahnu," kata Rasulullah, "ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Saya itu, kami ini sebetulnya adalah orang yang paling berhak, orang yang paling layak untuk meneladani Musa daripada siapa? Daripada orang Yahudi ini, kata Rasulullah. Kenapa? Karena ya tentu Bapak Ibu, Nabi Musa kita itu
umat Islam itu di antara rukun imannya adalah beriman kepada para nabi, tidak hanya Nabi Muhammad. Jadi semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan seterusnya, kita imani. Dan syariat Nabi Musa tentunya banyak, kemudian syariat nabi-nabi sebelumnya dilanjutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, termasuk dalam kaitannya berpuasa. Artinya kata Nabi, sebetulnya orang yang paling berhak untuk mengklaim bahwa Nabi Musa itu adalah golongan kita, umat Islam, kata Rasulullah. Bisa dipahami ya Pak Ibu ya? Jadi kata Nabi itu orang yang paling berhak untuk memuliakan Nabi Musa adalah Rasulullah dan umatnya. Kan keren itu. Makanya kemudian Rasulullah fasamahu Rasulullah wa amara bisiyabihi. Maka ketika itu Rasulullah setiap kali tanggal 10 bulan Muharram, sebelum turunnya ayat tentang perintah puasa Ramadan, Rasulullah itu berpuasa, dan ketika itu Rasulullah juga mewajibkan kepada umatnya untuk berpuasa di setiap tanggal 10 bulan Muharram. Akan tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan pernyataannya, kesaksiannya. Kata beliau, falamma furida Ramadan taraka yawma Asyura faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Maka ketika turun perintah tentang wajibnya puasa bulan Ramadan, maka Rasulullah kemudian tidak mewajibkan berpuasa di hari 10 bulan, di tanggal 10 bulan Muharram. Jadi ketika puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah, maka status hukum dari puasa di Yaum Asyura yang awalnya wajib kemudian menjadi sunnah karena sudah ada bulan Ramadan. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu rahimakumullah, berkaitan dengan puasa Asyura ini, satu ketika sudah di tahun ke-10 bulan Hijriyah, ini Nabi itu sudah masuk tahun ke-10 di Madinah, pas bulan Muharram. Ternyata ada laporan dari sebagian sahabat, ya Rasulullah, kita kan berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram nih, dan orang-orang Yahudi juga berpuasa di setiap tanggal 10 bulan Muharram. Ternyata orang ini agak sedikit risih, kok sama ya gitu, kok sama ya Rasulullah, katanya. Kenapa mereka? Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, ya Bapak Ibu, فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْشَاءَاللَّهِ سُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعِ. Kata Nabi, oh ya, kata Nabi, iya ya Rasulullah gitu. Kalau begitu, oke, kata Rasulullah, kalau begitu insya Allah di bulan Muharram berikutnya kita akan memulai berpuasa di tanggal berapanya? Tanggal 9-nya. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka menampilkan identitas muslimnya agar ada perbedaan dengan ritual yang biasa dilakukan oleh siapa? Orang-orang Yahudi. Bayangkan loh Bapak Ibu. Ternyata tidak hanya hati yang penting ya, casing juga penting ternyata itu. Jadi identitas keislaman gitu, identitas simbol-simbol keislaman itu juga penting. Bahkan Nabi juga seperti itu, karena tanggal puasanya sama dengan orang-orang Yahudi, Nabi ingin tampil beda di umatnya.
Maka Rasulullah kemudian mensunnahkan berpuasa dari tanggal 9. Tanggal 9 itu berarti hari apa? Hari Rabu kan? Ada kurang lebih lah ya. Jadi insya Allah di antara itulah ya nanti kita lihat kembali tanggal berapa itu. Apa hari apa? Jadi kalau misalkan tanggal 10-nya hari Kamis, ya insya Allah kita dalam rangka menampilkan identitas muslimnya kata Rasulullah di situ, kita berpuasa mulai tanggal 9-nya ya berarti hari Rabunya kemudian dan Kamisnya. Insya Allah kita selesai jam 8.20 Bapak Ibu ya. Masih ada waktu 13 menit insya Allah. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, dari riwayat-riwayat ini karena sudah menipisnya waktu insya Allah, sebetulnya banyak yang ingin disampaikan. Dari beberapa riwayat ini ada beberapa poin penting yang ingin kami sampaikan, ingin pertegas lagi ya Bapak Ibu rahimakumullah. Yang pertama adalah al-muhasabah. Apa itu muhasabah? Self reflection ya. Walaupun belepotan bahasa Inggris saya ini enggak apa lah ya. Tapi insya Allah mengerti lah. Masih belepotan ini. Ya al-muhasabah itu ya mungkin translate-nya adalah self reflection, ya introspeksi di diri. Kenapa Muharram ini bisa kita jadikan media untuk kita berintrospeksi diri? Karena insya Allah kita terus berupaya agar tahun-tahun sebelumnya itu menjadi apa? Menjadi bahan untuk kita untuk memperbaiki diri. Allah telah memberikan kita alhamdulillah umur sampai usia seperti ini, berjumpa kembali di bulan Muharram ini, maka kita muhasabah, introspeksi diri, apa yang kurang kita perbaiki, apa yang sudah baik dipertahankan, atau sampai kemudian kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, misalkan Allah sebutkan di surah Al-Hasyr ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lupa. Gimana Mas Najib? Sebentar, coba tolong dibuka Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi hai orang-orang beriman, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang itu menjadikan masa lalunya, menjadikan hari kemarin, menjadikan minggu lalu, menjadikan bulan lalu, menjadikan tahun lalu. Itu apa? Lighad, menjadi bahan introspeksi diri untuk hari ini dan untuk untuk tahun ini dan tahun-tahun setelahnya. Bapak Ibu rahimakumullah, dengan begitu semakin bertambahnya umur usia itu berarti semakin ada potensi untuk menambah amal-amal soleh. Betul atau tidak ini? Betul, makin bertambah umur berarti kan semakin banyak ibadahnya, makin banyak amal solehnya, dan itu berarti potensi menjadi orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah dalam sebuah hadis disebutkan ada seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ayyun nas khairun? Ya Rasulullah, siapakah orang terbaik itu? Kata Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik itu adalah orang yang panjang umurnya, baik amalnya.
Saya melihat Bapak Ibu di sini calon-calon orang terbaik semua ini. Soalnya saya lihat usia 60, 70 di sini. Atau mungkin ada yang 80 gitu. Jadi kata Nabi, orang terbaik itu adalah man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Ada yang 60 di sini. Ada kan? 70. Orang terbaik insya Allah itu. Kenapa Bapak Ibu rahimakumullah? Ini logis sebetulnya sesuai dengan ayat Al-Quran ya. Karena ketika orang itu melaksanakan satu amal soleh, setidaknya dua yang dia dapatkan. Satu, pahalanya bertambah. Yang kedua, dosanya diampuni. Ayo ulangi ya. Ketika orang melakukan amal soleh, setidaknya dua yang dia dapatkan. Satu, pahalanya bertambah. Dua, dosanya diampuni. Kan luar biasa itu. Jadi ketika dia meninggal dunia, habis dosanya. Betul atau tidak? Betul. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, misalkan Allah sebutkan di Quran surah Al-Maidah surah ayat ke-9, Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah menyediakan kepada orang-orang beriman dan kepada orang-orang yang beramal soleh dua hal setidaknya. Apa? Maghfiratun wa ajrun azim. Satu adalah maghfirah, ampunan, dosanya diampuni. Dan di saat yang sama pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kemudian Nabi sampai mengatakan bahwa orang terbaik itu adalah orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Insya Allah Bapak Ibu di sini adalah orang-orang itu. Insya Allah, karena seperti tadi ya Bapak Ibu ya, saudara kita almarhum Ananda Pasha itu kan tidak ada yang menyangka, karena usia tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Maka karena tidak tahu, kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya. Sebagaimana sebuah hadis, yang hadis ini kemarin saya dengar dari Ustadz Penajib, Ustadz ya, kemarin dia khutbah di khutbah Jumat kemarin di San Bernardino ya. Ustadz Abdul Najib kemarin mengutip sebuah hadis, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang cerdas itu, orang yang pintar itu adalah orang yang apa? Man dana nafsahu. Satu, setidaknya ada dua kata Nabi di sini. Ini setidaknya ada dua kriteria, karakter, kualifikasi siapa orang yang cerdas itu. Jadi bukan yang bergelar doktor kata Ustaz Najib kemarin ini, atau yang profesor gitu. Ya pinter iya, insya Allah pinter ya profesor, insya Allah. Doktor iya, karena saya insya Allah teman-teman juga doktor ya, insya Allah. Tetapi ternyata Nabi punya definisi yang lain. Jadi Nabi punya definisi yang sedikit berbeda atau bahkan berbeda sama sekali dengan definisi yang sering kita buat tentang siapa orang yang pintar itu. Yang pertama kata Rasulullah, man dana nafsahu, adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, mengontrol emosinya, mengontrol nafsunya. Kenapa? Li'anna nafsa la'ammaratun su'. Karena nafsu itu adalah seringkali ammaratun bisu, seringkali mengarahkan kita kepada keburukan, kepada kejelekan. Jadi kita insya Allah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa diberikan kekuatan untuk mengontrol, mengendalikan hawa nafsu kita. Bahkan Bapak Ibu, seperti doa yang tadi kita bacakan, bahkan Nabi itu saking ngerinya nafsu itu kalau dibiarkan, bahkan Nabi berdoa, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan serahkan aku kepada nafsuku
walaupun sekejap mata. Luar biasa itu. Bayangkan Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah agar jangan sampai nafsu itu mengendalikan kita sekalipun tarfata ainin, sekalipun sekejap mata. Itu yang pertama. Definisi atau karakter orang yang cerdas menurut Nabi. Kemudian karakter kedua yang sedikit berbeda juga dengan definisi yang sering kita buat. Kata Nabi, wa amila lima ba'dal maut. Ini penting sekali ini. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Wah, keren sebetulnya ini. Jadi Nabi itu sangat-sangat progresif ya. Jauh lebih progresifnya itu. Progresif. Nabi tidak hanya berbicara 1-2 tahun ke depan. Tidak berbicara 10-20 tahun ke depan. Bahkan Nabi juga berbicara kehidupan setelah kehidupan kita di dunia. Sedikit lagi, 3 menit lagi. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan kehidupan, bekal-bekal terbaiknya untuk menyambut kematian. Kenapa Bapak Ibu? Perjalanan menuju akhirat itu jauh atau dekat? Gak tahu kita malah itu. Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit analogi ya Bapak Ibu ya. Kalau kita melakukan perjalanan nih, biasanya kita akan membawa apa? Bekal kan ya? Bekal ya, ATM gitu, walaupun isinya $100 doang gitu kan ya. Intinya dia bawa bekal. Semakin jauh radius jarak yang dia tempuh, semakin apa? Banyak bekal yang harus dia bawa. Kalau Bapak Ibu di sini mudik ke Indo, banyak itu bekalnya itu. Banyak malah itu. Kenapa? Banyak yang perlu dikasihkan kepada ponakan-ponakan, saudara gitu kan ya. Semakin jauh radius yang kita tempuh, semakin banyak bekal yang perlu disiapkan. Bayangkan ya Bapak Ibu rahimakumullah, perjalanan dari kota yang satu ke kota yang lain kita butuh bekal. Dari negara yang satu ke negara yang lain kita butuh bekal. Bagaimana bekal perjalanan dari dunia menuju akhirat, kira-kira begitulah ya. Ada yang tahu alamatnya akhirat di mana? Kan nggak ada Bapak Ibu. Kalau dunia kita nggak tahu alamat, tinggal pakai apa? Google Maps, selesai itu urusan. Dan ternyata kita akhirnya nggak tahu di mana itu. Tapi yang perlu disiapkan adalah apa? Yaitu bekal-bekal terbaik kita, amal-amal ibadah kita, karena kematian tidak ada yang tahu. Bisa tiba-tiba, kadang yang usianya 10 tahun, 20 tahun itu sudah katakanlah meninggal dunia. Tapi ada orang yang mungkin 80 tahun masih sehat, 90 tahun masih sehat, dan seterusnya. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, karena kematian tidak ada yang tahu, maka yang perlu disiapkan ada. Tapi pasti ya, pasti datang sekalipun kita tidak tahu, sehingga perlu disiapkan. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah, sebetulnya banyak yang ingin disampaikan, tapi karena terbatasnya waktu, insya Allah kalau ada waktu bisa disambung oleh teman-teman yang lain, oleh ustadz-ustadz yang lain, insya Allah ta'ala. Semoga bermanfaat, semoga dicatat amal ibadah berpahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Imam Anas, bahwa menuntut ilmu itu adalah di antara cara terbaik kita memudahkan kita menuju surga, insyaallah. Semoga perkumpulan kita pada kesempatan kali ini dicatat oleh Allah dan menjadi bagian dari perjalanan kita, agar nanti kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga tanpa hisab. Sepakat ya, insyaallah. Amin Allahumma amin. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada Ustaz yang telah tausiahnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaatnya insya Allah, dan Ustaz yang memberikan pahala yang berlimpah kepada Allah SWT. Insya Allah kita segera sholat maghrib. Bagi yang belum wudhu silakan wudhu kembali. Setelah sholat kita dinner di